Kenapa sih kalian berbelit-belit? Edi, otak kami yang tumpul, bukan berbelit. Oke, ya sudah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, ada nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Terus, ayat keduanya. Agar Allah memberikan ampun kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, siapa di situ dosa? Siapa di situ? Serta nikmatnya Muhammad. atasmu. Dosanya Muhammad. Ya. Berarti Muhammad punya Allah dosa memberikan nggak? ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Berarti Serta Muhammad berdosa nggak? menyempurnakan nikmatnya. Berarti atasmu Muhammad berdosa dan nggak? Apa? Berarti Muhammad berdosa nggak menurut ayat itu? Tapi kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Iya, taala. tadinya dia berdosa atau tidak? Iya. Sebelum dia diangkat jadi Rasulullah. Jangan kau katakan diangkat Muhammad jadi orang yang Rasulullah. suci. Oh, silakan Rijal, bagaimana Aku nih? nggak percaya. Bagaimana tanggapanmu Rijal terhadap orang yang tidak menerima Bunda. kenyataan bahwa pengikut Muhammad mempertuhan Muhammad? Silakan. Silakan. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Nggak boleh framing. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, firman Allah, dan dijelaskan di pada hadis Rasulullah. Tidak pernah aku mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Ya, tapi kan dia Karena dipertuhan, Muhammad darahnya mengatakan dirinya diminum, Tuhan. kencingnya diminum, ludahnya itulah jadi geli aku, rebutan. geli. Loh, tapi itu kan fakta, gimana? Coba tanya Rijal, Bang. betul nggak itu Rijal? Bang. Coba Bang. saya tanya sama Rijal, betul Bang. nggak itu Rijal? Oh bang, kalau suamiku dengar ini, kurasa suamiku kata apa? Ajaran sesat. Suamiku akan kata ajaran sesat. Oh, gimana itu Rijal? Ayo. Tanah. Gimana Rijal? Tanahku. Bunda kan Geli aku, baca geli. Al-Quran itu kan, Bunda baca Ya. Al-Quran, kemudian Bunda Iya. membaca terjemahannya. Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda bisa terjemahan atau Bunda baca terjemahan juga? Ya bunda, setiap bunda baca translate-nya dulu. Apa artinya? Oh begitu. Kalau Yang bunda tak baca, menerjemahkan. bunda tak akan baca translate-nya. Macam ini kan. Bunda mau ingin tahu tentang surah Al-Fatihah, bunda baca artinya. Dia itu bunda membaca surah Al-Baqarah, bunda baca artinya. Makanya bunda belum khatam sampai sekarang. Kalau khatam Bunda. membaca itu banyak kali, tapi khatam tafsir aku belum khatam tafsir. Bunda, Makanya bunda ikuti. ulama yang mentafsir itulah Bunda yang mengatakan kalau ketika Nabi kita itu dibekam oleh namanya Abdullah bin dibekam, Jubair. kemudian darah-darah Nabi itu keluar, kemudian Nabi menyuruh yang membekamnya ini untuk membuang darah itu, tapi oleh orang yang membuang bukan Nabi menyuruh mereka meminumnya. Stop. Bekam kan? Oke, di sini ada bekam. Tapi Rasulullah tak ada sebut tentang bekam itu diminum darahnya, nggak ada. Coba Bunda buka hadis tentang Nabi dibekam itu. Ya, bekam. Kita Kalau tak silap aku jadi penonton ada ini. tempat tengok tak apa itu. Bekam. Mana ya bekam? Tapi Coba bunda ada terbaca atau bekam? Iya, Tapi Bunda tapi tak- sambil cari tak itu ya, membuat intinya apanya. begini teman-teman. Intinya begini, bahwa ajaran Islam ini, ya kan, menurut surat At-Taubah ayat 31, menyebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan ulama-ulama mereka. Kenapa disebut mereka mempertuhan ulama mereka? Karena mereka mematuhi ulama-ulama itu tanpa batas-batas lagi, secara membabi buta. Ulama mengharamkan yang halal, mereka ikuti. Menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Dan ini yang kalian lakukan. Al-Quran mengatakan darah itu haram, betul, Rijal. Nggak boleh darah dikonsumsi menurut Al-Quran. Tapi pengikutnya Muhammad ketika minum darah Muhammad, ternyata Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran. Nanti bunda cari. Kayaknya bunda ada membaca tau bekam itu. Nanti bunda Iya, tengok balik. nanti artinya ya. begini, silakan. kalau memang Muhammad patuh kepada Al-Quran, dia ikut Al-Quran, mengikuti Allah, taat kepada Allah, ketika darahnya diminum pasti dia akan mengatakan, itu darah itu haram, tapi ternyata yang haram bukan darahnya, malah orang yang minum itu haram disentuh api neraka. Jangan-jangan
Makan babi sebenarnya nggak haram. Jangan-jangan malah justru kalau kalian makan babi kalian tidak akan masuk api neraka. Yo, gimana ini kalau begini nih? Maka di dalam Islam, Dah lanjut tadi Rijal, lanjut. Dalam Islam. Lanjut tadi yang kamu cakap dalam tadi. Islam Sebab nanti Bunda cari itu nanti tuh. ditekankan sekali agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Ketika seseorang itu bermasalah dengan akal dan pikirannya, maka seluruh syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang menempel pada dirinya boleh tidak dilakukan. Jangan kau lari kemana-mana dulu Rijal. Kau beresin dulu urusan darah Muhammad ini sampai sekarang belum kelar-kelar. Kita membahas tentang agamamu, Dis. Oke, Kau harusnya intinya begini. Bahwasanya menurut Al-Quran darah tidak boleh dikonsumsi. Lalu ketika darah Muhammad dikonsumsi, Muhammad malah membenarkan orang yang mengkonsumsi darahnya dengan mengatakan bahwa haram tubuhnya disentuh api neraka. Maka di sini Muhammad menghalalkan apa yang Aku diharamkan tidak oleh percaya. Allah, betul? Enggak, saya tanya sama Rijal. Aku Berarti tidak percaya. Muhammad, saya tanya sama Rijal, dia kan yang percaya. Dia kan yang percaya. Berarti Allah menghalalkan apa yang diharamkan. Betul nggak Rijal? Percaya kau Rijal? bukan menghalalkan, itu ku bilang dari kemarin, ku bilang itu adalah kekhususan yang diberikan Allah. Iya, berarti dia kepada- menghalalkan apa yang haram. Iya, itu kekhususan, itu Nah, khusus itu kan buat terbukti apa, kan? bukan berarti- Terbukti. bukan berarti Bu Santi, diharamkan. bahwasanya mereka mempertuhan Muhammad. Betul? Rijal. Oh Rijal. Itu framing. Udah Rijal, jelas. cakap Bunda. Mereka Ya, mempertuhan Muhammad, Kamu, apalagi? kamu Muslim ya? Kamu Muslim kan? Kamu Muslim? Ya, Oke. alhamdulillah. Bunda Muslim. tanya ya kamu ya Rijal. Bunda tanya kamu. Cakap dengan jujur di hati Rijal tau. Ya, cakap jujur. Rasulullah SAW kau anggap itu adalah Tuhan atau utusan? Itu ku tanya sama kamu. Kalau ke Edis Bunda tanya, dia akan bilang Tuhan. Tapi kalau semua umat Islam akan bilang Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Nabi Oke, Muhammad sebentar nih. utusan- Rijal. utusan Oke, Rijal. Allah. Oke, Rijal. Muhammad itu Rob atau bukan? Dalam kaidah bahasa, Rob itu artinya pemimpin. Yang Muhammad mulia, itu Rob atau yang bukan? Jawab. Muhammad itu Rob atau bukan? Rob. Tuh Bunda, lihat itu. Rob itu- Kalau dalam Rob, kaidah oke. bahasa. Rob itu bagi kamu artikan apa? Rob itu apa? Kekasih ke atau apa? Bunda. Hah? Muhammad kita Rob, Rob itu Allah Rob, Rob kalian ada dua. Bentar dulu dia. Gimana? Ya, Bunda, Solo, ketika dengar ya, kata Rijal. Rob, Bunda, bentar dulu. Sekejap, bentar dulu. Sekejap, Rijal. Sekejap. kata Sallallahu, Rob itu. sekejap dulu Rijal, bagi aku Bunda cakap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ Rob. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ panggilan Rob. Enggak pernah aku dengar lagu panggil Rob. Bunda. Ketika kata Rob itu berarti yang mulia, yang pemimpin dan yang diutamakan dalam kaidah bahasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu untuk Allah. Itu untuk itu Allah merujuk saja. kepada Allah. Sayang, Ya, dengar, stop merujuk dulu, kepada Rijal. Allah. Stop dulu, Rijal. Bunda, dengar dulu Bunda, dengar Ya, dulu Bunda. Ketika Fir'aun berkata, saya adalah Rob yang tertinggi, itu artinya itu merujuk kepada makhluk, maka itu diartikan kepada pemimpin, raja. Paham. Oke, berarti Muhammad Rob ya. Paham. Berarti Muhammad Tapi- Robnya umat muslim ya. Tunggu dulu sekejap dulu aku bilang. Tapi Rijal, Rob yang kau maksudkan itu, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan dirinya seperti apa yang kamu seperti apa yang kau gambarkan tentang Fir'aun tadi. Di situ Rasulullah mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Nggak pernah dia mengatakan dirinya itu yang seperti Fir'aun mengatakan Rob. Maksudnya yang paling mulia, tidak, yang paling mulia, yang paling agung, yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Iya. Hanya Allah Subhanahu wa Ya, benar. taala yang maha suci.
maha segala-galanya. Sucinya Rasulullah lebih suci lagi Allah. Itu maksud Bunda ya. Sucinya Rasulullah Iya, lagi suci lagi Allah. Nah, itu pengertian Bunda ya. Rasulullah itu adalah Rasul utusan Allah yang dipilih Oke, oleh Allah. saya bantah Berarti dulu. Allah itu mengetahui. Saya bantah dulu, saya bantah. Kesuciannya Rasulullah. Oke, Bu Santi, di mana ada penyebutan Saya. dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad itu suci? Apa? Di mana dalam Al-Qur'an sekalipun disebut Saya. Muhammad itu suci? Sayang, kau paham tak apa yang aku cakap tadi? Apa? Tadi kan Ibu Kalau- bilang Dengar- sesuci-suci. Makanya kau dengar aku dulu. Hmm, Kau diam, kau dengar dulu aku cakap ya. hmm. Kalau ada mengatakan Rasulullah itu suci, Bunda yang mengatakan lagi suci Allah. Paham tak? Karena Kalau Muhammad ada- nggak suci di dalam Al-Qur'an, tidak pernah disebut Muhammad suci. Astagfirullahaladzim. Makanya kau itu nggak paham apa yang Bunda maksudkan. Katalah dirimu. Dirimu mengatakan kepada Bunda, Santi malah berubah. Rasulullah itu suci. Kau bilang lah. Contoh ya. Ini Oke, contoh berarti gambaran. Muhammad tidak suci. Berarti Ya. Muhammad tidak suci. Dengar dulu aku cakap belum selesai. Aku Jawab dulu. mengatakan. Berarti Muhammad suci nggak? Dengar, bagi Bunda bercakap sampai habis. Jangan Silakan. dipotong. Silakan. Allah. Nah, katalah kamu mengatakan jangan Santi malah purba. Rasulullah itu suci. Kata kau cakap ya. Ini contohnya kan. Aku cakap sucinya Rasulullah lagi suci Allah. Paham tak? Oke, sekarang aku tanya, Sucinya Muhammad Rasul- suci lagi nggak? Suci Allah. Muhammad suci atau tidak? Justru dia suci lah, makanya Allah Mana memilih dalilnya dia dalam jadi Quran bahwa utusan Muhammad suci? Rasulullah. Di mana dalilnya Karena bahwa sucilah Muhammad suci? Rasulullah. Ya memang Rasulullah suci karena Allah Dalilnya, pilih dia. oke saya tanya sama Rijal. Rijal, ada nggak Muhammad dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang suci? Suci dari apa dulu? Entah kata suci dari apapun terserah. Sebutkan satu ayat yang menyebut Muhammad itu suci. Kalau ada yang menyebut Muhammad Oke, suci dalam oke. Al-Quran, maka Oke. saya lompat dari Monas. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Oke, sekarang Quran surat sekarang- berapa? Ya, tunggu ya, Rijal, biar aku cakap sama dia. Oke. Kamu mempercayai Yesus kan? Betul. Kau percaya tak dengan Yesus? Betul. Percaya kan? Oke. Yesus tentu ada kitab Injilnya kan? Jangan lari Ada kemana-mana Alkitab, ya. dulu Bu Santi. Dengar dulu. Aku nanya kamu dulu. Saya Udah, tanya udah, di Kak. Quran mana disebutkan Ih, Muhammad itu dengar suci? Yo? dulu. Sayangku, biar kau paham apa yang ku maksud. Allah memilih Rasulullah SAW menjadi utusannya karena Allah telah mensucikan Rasulullah Ayatnya. SAW. Ayatnya. Ayat apanya? Berarti Apa yang kena? Anda fitnah Sudah yang ini buktinya. keji. Sudah ini buktinya. Buktinya Sungguh Rasulullah Anda sudah dipilih memfitnah oleh Allah. Al-Quran dan Muhammad. Silakan. Di Quran surat berapa? kami ini yang Surat apa betul-betul. ayat berapa? Oke sebentar, saya tanya sama Rijal dulu. Rijal, pernah nggak Al-Quran menarasikan, menyebutkan bahwa Muhammad seorang yang suci? Pernah nggak? Iya, itu makanya aku katakan suci dari apa? Kalau ucapan-ucapan Nabi kami, ucapan yang dikeluarkan untuk Ya masalah-masalah Tuhan, keimanan atau Rijal. Pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran menarasikan bahwa Muhammad orang yang suci? Ini siapa nama kamu siapa? Nih, Edi. Edis TV. Namamu Edi ya? Edis TV. Edis. Ya. Edis, dengar sini ya Edis. Edis ya dengar ya. Kalau kau nggak paham juga apa yang Bunda cakap, ya dengar ya Bunda cakap ya. Kutanyalah kau. Aku tanya nih kau ini. Jangan kemana-mana Rasulullah, dulu Bu Allah Santi. Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanya, di Jangan Quran dulu, mana aku ada cakap. narasi Dengar dulu Muhammad aku cakap. orang yang suci? Yuk. Dengar dulu ku cakap supaya kamu paham. Aduh, setelah Rijal memfitnah, sekarang giliran Anda memfitnah Muhammad. Rijal memfitnah Muhammad, Jaga katanya mulutmu. Muhammad nyuruh minum darah. Sekarang Anda Jaga memfitnah mulut Muhammad. kamu, jangan senjebak. Oke, kalau gitu sekarang Jaga begini, mulut kamu ya. Bu Santi, sekarang begini. Ah, Tunjukkan di ayat lagi? berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Muhammad seorang yang suci. Kan Bunda sudah cakap tadi. Tidak Kalau Muhammad ada. Oke, sekarang coba buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Surat Ketika- Maryam. Juz ya. berapa itu? Surat Maryam, surat yang ke-19.
Oh, surah Maryam ayat 19. Ya, di situ dikatakan apa? Ketika seorang ruhana menjelma di hadapan Maryam, dia berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang suci itu hanyalah Isa. Anda bilang Muhammad. Sungguh Anda melakukan fitnah yang nyata. 19-an. Oke. 17. Ayat 17. Oh, 17. Lalu dia memasang tabir. Surah Maryam kan? Ya, 17-18 coba. Ayat 17 kan? Ayat 17. Dimulai dari 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, yaitu malaikat. Ya, Malaikat 19-nya. 18-nya. 19. 18. 19 ya? 18-nya. 18, oke. Dia, Maryam, berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Oke? 19. Masuk ke ayat 19. Oke. Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang Ya. suci, betul. Hah? Suci betul nggak? Ya, suci, betul. Siapa yang suci di situ? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, bukan Muhammad. Sejak kapan dalam Al-Quran Muhammad suci? Surat berapa, ayat berapa ada Muhammad suci? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Anda saja tidak mau minum darah Muhammad. Najis kata Anda meminum darah Muhammad, betul? Najis kata Anda meminum kencing Muhammad, betul? Terus kenapa sekarang Anda bilang Muhammad suci? Di Quran surat berapa Ya Muhammad Allah, suci? ya Ayo. Tuhanku, Allah telah waktu Rasulullah sudah umur 2 Ibu tahun. Santi Jangan dulu. yang cantik walaupun sudah hampir Banyak 60 belum tahun cakap. tapi masih cantik saja. Belum Dengar, cakap. dengar. Ya Ibu Allah, sudah ya Tuhanku. sudah hampir 60 tapi cantiknya macam 17 tahun. Dengar, dengar, dengar. Kita lihat semua ini. Ibu ini walaupun hampir 60 tapi masih cantik jelita, macam kayak masa anak SMA. Oke? Sekarang begini. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sebuah narasi bahwa Muhammad itu orang yang suci. Nggak pernah ada. Jangan difitnah Al-Quran itu. Sungguh Anda fitnah yang nyata. Nggak ada. Sayangku. Coba aku di Quran bukan surat berapa? mengatakan dalam kitab suci Al-Quran. Oke, Aku di Quran mengatakan surat di berapa dalam- ada ayat yang mengatakan Muhammad orang yang suci? Di mana? Sayang, aku bukan mengatakan dalam kitab suci Al-Quran ya. Yang Baca saya sejarah tanya di dalam Rasulullah. Al-Quran tidak ada. Kamu yang tak paham cakap Bunda. Kamu yang tak paham. Apa yang Bunda cakap tadi? Kalau ada orang mengatakan Muhammad itu suci, maka lebih suci Allah, betul? Ya Allah lebih suci. Oke, sekarang Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya betul. Iya, Muhammad nggak Rasulullah. suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? suci? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Di mana? makanya buka aplikasi. Aku nggak ada di Saya sini. lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat Iya, dari buka Monas. Ayo. buka aplikasi Silakan. sejarah Quran surat Rasulullah. berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Sejarah Nih, Rasulullah ini. berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, Ya Allah. tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Aduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Edisi Katanya kami. Al-Quran itu Edisi. lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, Dengar dulu saudara-saudara. edisi apa yang Mereka Bunda mencari katakan. petunjuk-petunjuk dari Apa yang buku-buku Bunda yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu kecakap ya. Dengan Dengar ya. Maryam Dengar Bunda 19 cakap ini. ya. Apa Dengar yang Bunda ingin cakap. Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di Karena situ di dalam surat Maryam ini Rijal, di situ Jelas, pernyataan Dia bahwa mengatakan. Isa itu adalah orang yang suci.
tanpa dosa, Benar, suci. Sekarang apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? Benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Beda Muhammad suci dengan nggak? Yesus. Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci Bukan nggak? merujuk kepada Yesus. Sebentar, Nggak, Muhammad aku tanya suci dulu, atau kau tidak, ingin Rijal? merujuk. Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Kau jangan framing. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Iya, makanya Kasihan kau mereka framing. ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Nabi Di mana Isa dalilnya ini dia memang suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad orang yang suci, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, Apa? malaikat Apa? Jibril itu loh, malaikat. Rijal, jangan dikaca dulu. Oh, kamu itu Rijal tentang itu malaikat kan masa Rasulullah SAW dia baru umur 2 tahun, ada Allah menurunkan 2 malaikat, dia dibedah itu loh perutnya, di situ Allah sucikan dia, dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya, dan Allah telah masukkan nur cahaya nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah itu pada umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Masa itu Saya tanggapi. Itu dalil itu dalam dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu. Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya Iya. terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Dengar dulu masuk ke kecakap, sana, bukan Des. diambil hatinya, disuci dalam dadanya, disuci. Tapi Dadanya Allah- dicuci? Disuci dalamnya itu disuci. Dicuci Iya, oleh dadanya malaikat yang dibelah, dua itu. dicuci. Mana bukalah itu apanya? Macam Aku Tom punya dan nggak ada di Jerry. sini. Dengar dulu, dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, disuci. Agar Jadi cara mencucikan Dicuci diri dan harus ngambang, ke rumah sakit. Oh, berarti besok Pak dokter, tak ada, saya punya ada, penyakit jangan, dengki. jangan, Tolong dulu jangan, bedah apa? dada saya gitu. Tak ada. Kamu ya jangan dalam kau. surat Maryam 19 ini, Dis, apa yang ingin Berarti kau tunjukkan? tadinya di hatinya Kau Muhammad tadi ada yang kotoran. Itu tujuan Allah disucikan. Tadi itu katanya begitu. disucikan. Gimana sih, Bu Santi? Dengar, Bu, dengarkan. Ini ujian pelan ya, Bu ya. Pelan. Ini. Muhammad dadanya dibelah. Kemudian dibersihkan, Iya. dibersihkan dadanya, betul? Dibersihkan di dalam dadanya itu. Oke, tadinya ada apa? Kotoran. Tadinya ada kotoran di dada Muhammad. Ya mana aku tahu itu ada kotoran itu ceritanya. Besok saya ngomong Aku tak sama baca istri sampai saya. habis. Dengar. Besok saya ngomong sama istri saya. Bu, kenapa itu piring-piring dikeluarin? Bukannya udah bersih, mau dicuci lagi. Loh, udah bersih kok dicuci-cuci lagi. Sekarang kalau memang dada Muhammad sudah bersih, kenapa dibelah dan dicuci? Itu namanya kurang kerjaan. Betul. Ya, Des, kembali ke Maryam 19 ini. Kembali ke surat Maryam 19. Kan kau yang bawa rujukan Iya, surat Maryam surat 19, oke. 19 ini. Oke. Apa yang ingin kau tunjukkan di sini? Apa kau ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu benar, Nabi Isa itu suci? Baik. Tapi apakah kau ingin menyamakan Menurut Nabi Isa dengan Al-Quran, Yesus? Beda. Isa itu adalah seorang yang suci. Berarti dia tanpa dosa, tanpa cacat, suci, betul? Ini masalah kelahirannya. Iya, saya Masalah tanya, berarti kelahirannya. betul dia suci, artinya dia tanpa dosa, tanpa cacat, betul? Enggak, kau Nah, ingin kan menyamakan. belit-belit kan? Bukan belit-belit. Kenapa Edi, sih kalian otak kamu yang berbelit-belit? tumpul. Edi, otak kamu yang tumpul. Karena Bukan kau belit-belit. membawa rujukan. Oke, ya sudah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ada nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Aku bilang tadi, Al-Quran menceritakan kepada kami. Bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Betul? Berarti dia berdosa nggak? Berarti dia berdosa nggak? ada itu kapan? Aduh. Kapan? Nih, saya tunjukkan ayat dalam Al-Quran Coba kau bahwasanya tunjukkan. Muhammad Ini berdosa. aku Nih, bilang, ini sebentar. proses Saya tunjukkan kelahiran ayatnya. Isa. Kalian ini nggak tahu Edisi, apa-apa. edisi. Ya, Pak. Ya, gimana? Edi, kamu ini kan Bunda nilai otak kamu macam anti kau dengan Muhammad. Mudah-mudahan Allah Saya akan tidak berikan hidayah anti, untuk yang kamu. saya katakan apa yang sebenarnya kepada Muhammad. Tapi karena kami belum menguasai apa
apa isi kandungan dalam kitab suci Al-Quran. Jadi jangan kau tanya sampai apa kali mau monopoli gitu. Baik, sebentar. Saya bukakan kita ayat pelajari Al-Quran dulu ya. dong. Nih, saya akan bukakan ayat Kamu Al-Quran. terus Coba Rizal monopoli. bukakan. Sebentar. Coba bukakan Quran. Di dalam Quran surat. Bentar. Surah apa? Sebentar. Surat berapa itu teman-teman, sabar ya. Sebelum itu aku tanya kau ya, apa Edi? Kau anti dengan Muhammad ke Rasulullah SAW? Aku tanya kamu, cakap jujur. Kalau kau anti di dalam dirimu, memang kau susah, kau tak akan bisa menerima Muhammad. Coba nih. Coba baca dulu Quran surat yang ke. Nih. Apa namanya? Surah Quran apa? surat Al-Fat ayat yang kedua. Al-Fat. Ya. Al-Fat, juz. Rijal. Al-Fat itu juz ke berapa? Al-Fat itu juz ke berapa Rijal? Al-Fat. Al-Fat surat ke-48. Al-Fat itu juz 26. Juz 26. Ya. Al-Fat halaman 1079. Halaman 1079 ya, tunggu dulu. Tapi aku suka macam ini, akhirnya mau tak mau dibuka juga Al-Quran ya kan? Kalau Silakan. nggak ada kayak gini nggak kita ya. 1079. Jauh kali. 1079. Ambil kopi dulu teman-teman, ambil airnya, ambil kacang gorengnya, ya kan? Terus besarin di TV-nya biar makin seru Kamu kita. nggak puasa ke? Edi, kamu tak puasa ke Edi? Muhammad aja, Kamu tak emang puasa, Muhammad Kadi? puasa dalam Quran? Memangnya Edi, Muhammad aku tanya, puasa kamu dalam puasa Al-Quran? Tunjuk Edi, dalilnya aku tanya kamu di dalam Quran Muhammad puasa di mana? Aku tanya kamu. Iya. Kau tanya Muhammad. Saya Aku tanya nggak kamu. Kamu puasa bulan nggak? Ramadan enggak. Ya, silakan. Sayang, aku ada tahu dalam kitab Injil Coba mengatakan- silakan baca dulu surat Al-Fat, yuk. Al-Fat ayat yang kedua. Tunggu dulu lah. Oh, 1079 tadi kan? Silakan. Ayat 26. 1079. Lihat itu Rijal. Lihat itu usahanya itu loh, membuka Al-Qur'an loh, sampai tebelnya Al-Qur'annya itu, lihat itu. Yang penting kan kita pelajari. Kamu nih banyak kali congeh kamu. Coba, ayo. Des. Kau Ayat baca berapa tadi itu? sejarah nggak? Ayat ke Selagi- dua, Al-Fat ayat yang kedua. Dibaca yang dari pertama saja, pertama dan kedua, ayo. Oke. Baca Rijal. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, Terus, ayat keduanya. agar Allah memberikan ampun kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, siapa di situ dosa? Siapa di situ? menyempurnakan nikmatnya Muhammad. atasmu Dosanya Muhammad. Ya. Berarti Muhammad Agar punya Allah dosa memberikan nggak? ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Berarti Serta Muhammad berdosa nggak? menyempurnakan nikmatnya. Berarti atasmu Muhammad berdosa dan nggak? Apa? Berarti Muhammad Apa ya? berdosa nggak menurut ayat itu? Tapi kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Iya, wa taala. tadinya dia berdosa atau tidak? Iya. Sebelum dia Iya. diangkat jadi Rasulullah. Jangan kau katakan diangkat Muhammad jadi orang yang Rasulullah. suci. Oh.